Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Manjada Wajada Ngopi Ngobrol Pintar. Adapun tema hari ini akan yang kita pelajari, yang kita obrolkan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu struktur data bahasa pemrograman Python. Tujuannya apa? Yang pertama, mampu memahami pengertian struktur data itu sendiri. Yang kedua, mampu memahami kegunaan struktur data. Yang ketiga, mampu memahami tipe struktur data di bahasa pemrograman Python. Dan yang keempat, mampu memahami tipe struktur data list ya di Python. Sebelum lebih lanjut ke materinya, yang perlu kita pahami sekarang itu adalah yang pertama, pengertian struktur data. Yang perlu kita pahami pengertiannya adalah bagaimana cara menyimpan struktur data itu ya, bagaimana cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur. Jadi struktur data itu caranya dan mengatur secara tersusun atau terstruktur pada apa? Sistem komputer atau database, sehingga lebih mudah diakses. Sekali lagi, dengan ada struktur data ini, prosesnya bagaimana cara menyimpan dan mengatur data ya secara terstruktur atau tersusun pada sistem komputer atau database, sehingga lebih mudah diakses. Secara teknis, data diartikan dalam bentuk apa? Angka, huruf, simbol, dan lain-lainnya ya, diletakkan dalam kolom-kolom dan susunan tertentu. Jadi terdiri dari kolom dan susunan. Itu arti dari struktur data. Jadi yang perlu kita pahami, struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database. Fungsinya apa? Untuk mudah diakses. Oke. Nah, selanjutnya, apa sih kegunaan dari struktur data? Yang pertama, membuat proses pemrograman lebih mudah. Struktur data bisa digunakan untuk membuat perintah dengan bahasa pemrograman dengan lebih mudah. Yang kedua, menyimpan dan mengatur data ya. Menyimpan dan mengatur data sehingga memudahkan dalam penyimpanan dan mengatur data secara efisien, rapi, dan terorganisasi. Yang ketiga, pertukaran data. Anda bisa membagikan informasi dengan cara mudah dan cepat walaupun dilakukan antar aplikasi. Yang keempat, peningkatan kualitas algoritma secara ya dengan menggunakan struktur data bisa berpengaruh ke tingkat efisiensi aktivitas dan efisiensi sebuah algoritma. Yang kelima, mengantisipasi masalah coding. Nah, masalah ketika coding bisa diselesaikan lebih cepat dengan menggunakan struktur data. Ya, karena kesalahan atau error bisa segera ditemukan. Yang keenam, mengelola sumber daya dan layanan. Ya, sumber daya dan layanan dapat ya, dalam sistem operasi bisa diatur melalui struktur data. Struktur data dalam konteks ini bisa membuat manajemen, directory,
berupa file, alokasi memori, dan sebagainya. Yang ketujuh, kegunaannya pengindeksan. Ya, pengindeksan. Struktur data bisa digunakan mengindeks objek yang disimpan dalam database. Dan yang ke-8, searching, yaitu indeks yang terdapat dalam struktur data akan mempercepat proses pencarian. Dan yang 9, yang terakhir kegunaannya adalah skalabilitas. Struktur data dapat dipakai untuk mengalokasikan dan mengelola dan menyimpan di seluruh lokasi penyimpanan. Itulah kegunaan dari struktur data, ada 9 item. Nah, setelah kita pahami dengan kegunaan dan pengertiannya, apa sih tipe-tipe struktur data? Nah, ini dalam bahasa pemrograman Python itu ada 4 ya. Yang pertama list, yang kedua tuple, dan yang ketiga dictionary, dan yang keempat set. Masing-masing berbeda fungsi dan pengertiannya. Yang pertama, list adalah struktur data yang menyimpan koleksi data terurut. Berarti datanya berupa data terurut. Anda dapat menyimpan secara sequence atau rangkaian item menggunakan list. Item dalam list ditutup dengan menggunakan kurung siku. Ingat ya, ini kurung siku ya, atau list literal. Ini perhatikan. Setelah list dibuat, Anda bisa menambah, mengurangi, dan mencari item pada list tersebut. Karena kita dapat menambah dan mengurangi item list bersifat mutable, ya, mutable atau mutable, yaitu tipe data yang nilainya dapat diubah. Jadi list ini tipe datanya bisa diubah-ubah. Nah, bagaimana dengan tuple? Tuple mirip dengan list, namun tuple bersifat immutable. Tidak bisa diubah secara didefinisikan. Setelah didefinisikan dia tidak bisa diubah ya. Tuple dibuat dengan menspesifikasikan item tuple dipisah menggunakan tanda koma dan opsional diapit dengan tanda kurung. Dan yang ketiga adalah dictionary. Dictionary seperti buku alamat. Dengan buku alamat Anda bisa mencari alamat atau detail kontak hanya menggunakan nama orang yang dicari. Kita mengalokasikan atau kita mengasosiasikan key nama dengan value atau detail. Catatan key harus bersifat unik dan Anda tidak bisa menemukan informasi yang tepat jika ada orang yang mempunyai nama yang sama dalam buku alamat Anda. Anda hanya bisa menggunakan objek immutable bertipe string, dan untuk key ya atau kunci dictionary. Anda bisa menggunakan objek mutable atau immutable untuk value dalam dictionary. Dictionary dispesifikasikan menggunakan pasangan key dan value. Diapit menggunakan kurung kurawal. Ini seperti contoh ya. Buka kurung kurawal key ya, key 1.2 value 1 berpasangan. Key 2 value-nya 2, baru ditutup dengan tanda kurung kurawal. Yang terakhir adalah tipe data set. Apa sih tipe data set ini? Set adalah koleksi objek yang tidak terurut. Digunakan ketika keberadaan objek pada koleksi lebih penting daripada urutan, dan beberapa kali objek muncul pada koleksi. Nah, intinya datanya objeknya tidak berurut. Selanjutnya dan beberapa kali objek muncul pada koleksi. Itulah dari tipe-tipe ya struktur data di dalam bahasa pemrograman Python. Ada 4: list, tuple, dictionary, set. Nah, yang untuk kita pelajari hari ini atau mau kita praktekkan hari ini, nah ini dia. Nah,
Tipe data ya, yang pertama itu tipe data list. Setelah yang di atas kita jelaskan, saya beri penjelasan sekali lagi. List adalah struktur data yang menyimpan koleksi data terurut. Anda dapat menyimpan ya sequence atau rangkaian item menggunakan list. Item dalam list ditutup menggunakan kurung siku ya, atau list literal. Setelah list dibuat, Anda bisa menambah, mengurangi, dan mencari item pada list. Karena apa? Karena kita dapat menambah dan mengurangi item. List bersifat mutable ya. Tipe data yang nilainya dapat diubah-ubah. Dan yang terakhir ya, secara logika atau secara sederhana, tipe data list ini adalah sebuah array, yakni tipe data yang berisi kumpulan tipe data lain, namun berbeda seperti array dalam pemrograman lainnya. List bisa diisi dengan berbagai jenis data, tidak harus bertipe yang sama. Oke, yang pertama yang perlu kita perhatikan yang ini. Nah, ada 3 variabel yang saya buat ya. Yang pertama variabel list A sama dengan ini dibuka dengan kurung kurawal, ingat, dan ditutup dengan kurung kurawal. Kalau dia bertipe angka ya atau integer atau pecahan dan sejenisnya, dia harus ada tanda koma, tidak menggunakan tanda kutip ya. 1, 2, 3, ini yang 4 sampai dengan bilangan 0 disisipkan dengan tanda koma sebagai pemisah. Ya, kalau dilakukan misalnya nggak pakai koma, berarti ini dinyatakan dengan nilai 11. Oke. Jadi harus dirubah dengan koma. Nah, itu dia contohnya ya untuk integer atau bilangan angka. Nah, selanjutnya variabel yang kedua ini bertipe data string. Perhatikan, sama, buka kurung kurawal dan tutup buka kurung siku dan ditutupi dengan kurung siku. Nah, masing-masing string ini data ya, ada ya, diisi dengan tanda kutip di atas, tanda petik, Senin ya, koma, tanda petik lagi sama ya, diisi di tengahnya Selasa dan sampai dengan hari Sabtu. Masing-masing harus dibarengi dengan tanda koma sebagai pemisah value data. Nah, yang ketiga adalah variabel list C, yaitu sama buka kurung siku dan tutup kurung siku. Maka ini kombinasi ya, makanya tadi list struktur data menyimpan koleksi data terurut, Anda menyimpan sequencing ya, dan tertutup, dia tidak berurutan ya. Dia berurutan tetapi datanya bisa kombinasi. Ya, berarti string atau angka. Nah, ini dia. Yang pertama kita akan membuat tipe datanya ya. Dan setelah dibuat, nah, selanjutnya bagaimana memanggilnya? Kita tinggal ngambil variabel saja, yaitu list A, print, tampilkanlah list A, tampilkanlah list B, dan tampilkanlah list C. Hasilnya kira-kira bagaimana? Ketika saya jalankan, maka datanya akan tampil seperti ini. Misalnya saya tambah ya 1 ya. Misalnya Rp rupiah ya, saya tambah 1.000 misalnya, saya tutup, saya panggil. Oke, bertambah kan? Ini dia. Jadi intinya harus Anda pahami dulu nama variabelnya, baru bagaimana buat kurung siku ya, kurung siku buka kurung siku dan tutup kurung sikunya, dan masing-masing nilai atau value-nya dipisah dengan tanda koma. Kalau dia angka, dia tidak perlu menggunakan tanda kutip.
yang menggunakan tanda kutip harus bertipe string. Nah, ini hasilnya, ya sama kan? Kita manggil listnya kan? Nah ini dah. Ini dinamakan tipe data list, yaitu koleksi data yang terurut. Oke, saya harapkan Anda memahami bagaimana cara membuat tipe data list. Oke, silakan dipraktekkan. Nah, selanjutnya kita akan bagaimana menggunakan function type. Nah, function type ini apa sih sebenarnya? Nah, ini saya cerita dulu ya, function type. Nah, ya, untuk menampilkan tipe, benar nggak tipe data ini sebenarnya list? Ya, tipenya apa? List, ya. Sama datanya yang di atas, ya. Ada variabel A, variabel B, dan C. Ya. Yang membedakan untuk menampilkannya adalah tipe di sini. Saya sisipkan ada kata tipe pada masing-masing variabel. Ingat, ini harus ditutup kurung 2 kali. 1, ya, 2. Berarti penutupnya harus 2. Kalau 1 tidak boleh, nanti error. Oke. Nah, coba ya, kita coba dulu 1 ya. Nah, betul nggak error ya? Tara nih. Nah, error ya. Dia harus menggunakan ya, diapit 2 kali ya. Oke, kita running. Benar nggak ini ya? Coba. Betul. Pada variabel list A bertipe data kelasnya adalah list. Tipenya pada variabel list B betul kan list kan sampai dengan C. Itulah function type. Jadi kita bisa membuktikan benar nggak ini tipe list. Nah, selanjutnya, bagaimana kita mengakses tipe data, ya, tipe data list pada Python, ya. Untuk mengakses nilai dari tipe data list, gunakan penomoran indeks, ya. Data pertama bernilai atau bernomor indeks 0 ini ya. Jadi setiap kali kita menggunakan struktur data, yang dibaca itu yang pertama kali indeks, ya, adalah 0. Dan data kedua bernomor indeks 1. Selanjutnya indeks 1 dan seterusnya. Nomor indeks ini ditulis di dalam tanda kurung siku. Berarti ada di dalamnya. Oke. Contohnya, isi datanya adalah variabel list C. Ini ada ya. Kita akan mengindeks ini. Python 2022 Juni min 15.000 Jumat 5,27. Yang pertama dimulai dengan 0 dan yang terakhir dengan 6. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indeksnya ada 6. Nilainya apa? Python 2022 Juni min 15 1000 Jumat dan 5,27. Nah, jadi ketika tampilkan print list, ini nama variabelnya, ini indeksnya dibuka tanda kurung ya, kurung siku ya, dan ditutup tanda kurung siku. Kemudian gunakan penomoran indeks yang dimulai dengan 0. Diikuti selanjutnya 1 dan sampai 2. Berarti kita indeks kedua. Indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga, indeks keempat, indeks kelima, indeks keenam. Bagaimana hasilnya? Ketika kita jalankan programnya akan tampil seperti ini. Nah, ya. Indeks 0 ditampilkan data Python. Ini dia.
Indeks 1 ditampilkan dengan nilai data atau value-nya 2022. Sedangkan indeks 3 ya, value-nya atau nilainya adalah Juni. Kalau 3 min 15, 1000 Jumat dan seterusnya. Jadi perhatikan, sangat penting dalam pemrograman struktur data ini Anda harus tahu bagaimana pengindeksan ya. Yang dimulai indeks itu dari 0, bukan dari 1. 0, 1 dan seterusnya. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan. Pada tipe data list kita bisa menggantikan ya variabelnya ya, perhatikan sudah seperti contoh di atas tadi. Ya, perhatikan kita akan menggantikan ya. Menggantikan itu berarti kita lihat indeksnya. Saya mau masukkan belajar Python, saya tambahkan ada kata belajar Python di sini. Selanjutnya indeks ketiga saya tambahkan di sini 15. Yang tadi min 15 salah kan? Saya gantikan nilainya jadi 15. Baru indeks kelima saya tampilkan dengan kata Sabtu. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Ya. Berubah kan? Python saya rubah tadi, masukkan ada kata belajar Python. Min 15 tadi min 15 saya rubah saya menjadi 15. Sabtu. Oke. Jumat saya ganti dengan Sabtu. Oke. Nah, inilah cara menggantikan nilai tipe data ya, nilai value dalam tipe data list. Jadi harus dipahami indeksnya ya, berapa indeks ya, semakin banyak indeksnya maka nilainya semakin banyak pula. Jadi perhatikan apa yang mau kita tampilkan. Contoh, saya mau kita rubah ya, variabelnya indeks 0 akan saya masukkan belajar Python. Nah, oke. Selanjutnya, bagaimana kita menggunakan sebuah ya perintah event yaitu menambahkan ya. Saya akan menambahkannya. Nah, jadi misalnya list data ini akan saya tambahkan kata saya ya. Tapi menambahkannya ini dia di akhir ya, di akhir dari listnya. Nah, nilai ya, value-nya. Yang pertama Python 2022 Juni min 15, 1000 Jumat dan 5,27. Berarti akan saya tambahkan di sini. Bagaimana ya? Berarti list C titik event. Nah, kata yang mau kita tambahkan saya. Oke. Kita running. Oke. Coba saya tambahkan yang lain. Misalnya saya tambahkan 10. Nah, bertambah kan? Nah, jadi yang menambahnya itu di akhir dari list data, bukan di awal. Nah, ada saya dan 10. Saya harapkan Anda telah memahami bagaimana menambahkan data menggunakan event di tipe data list ini.
Oke, selanjutnya bagaimana kita ini ya mengurangi atau mengurangi. Perhatikan. Tadi yang pertama yang di atas saya menambahkan saya, dan yang di bawah akan saya hilangkan, yaitu tadi menambah, sekarang mengurangi itu mendelete ya. Min 15 saya akan hilangkan kata min 15 di list data variabel C ya. Ini value-nya saya akan hilangkan ya. Kita coba. List titik remove buka kurung tutup kurung. Nah, yang akan kita hilangkan di sininya ya. Di dalamnya ini Anda masukkan nilainya. Min 15. Kita running. Nah, oke. Selanjutnya akan saya tambahkan lagi. Kita akan rubah, kita akan hapus kata ini saya tambahkan Python. Nah, Python. Kan berarti saya menghilangkan kata nilai Python dan nilai min 15. Ini hasilnya. Nah, ketika saya panggil. Itu fungsi dari remove. Setelah menambahkan, sekarang mengurangi. Kalau yang tadi nah. Oke. Nah, selanjutnya yang tadi event itu menambahkan di list terakhir ya. Saya 10 ya. Sekarang saya akan menghapus. Kita lihat nilainya. Yang mau kita hapus itu apa? Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menampilkan sebagian data list ya. Anggota list yang ada di sini akan kita tampilkan, tetapi tidak semua, tergantung yang mau kita panggil. Nah, kata kuncinya adalah titik 2. Kalau titik 2 kita buat simbolnya, berarti kita akan menampilkan, saya akan tutup dulu biar bisa Anda membuktikannya. Oke. Menampilkan data keseluruhan. Kita coba ya. Nah, perhatikan. Berarti saya tampilkanlah semua isi variabel atau variabel list C ya. Nah, perhatikan, ada Python, ada 2002, ada Juni, ada min 15, ada 1000, ada Jumat, ada 5,27. Nah, bagaimana pula kalau kita nih ada kata 3 ya. Artinya tampilkan isi variabel list C mulai dari indeks ketiga. Oke, kita perhatikan indeks ketiga yang mana ya nanti hasilnya, perhatikan. Nah, mulai dari indeks ketiga 0, 1, 2. Berarti 0, 1, 2. Berarti Juni Python 2022 dan Juni ini tidak ditampilkan. Perintahnya tampilkan nilai ya pada indeks ketiga keseluruhannya ya. Berarti dari sini ya 15, 1000, Jumat 5,27. Perhatikan. Nah, ya indeksnya ketiga tampilkan sesudahnya. Itu gampangnya. Nah, selanjutnya kita akan bagaimana menampilkan. Nah,
isi variabel list C mulai dari awal hingga indeks kedua atau indeks ketiga. Ya, indeks kedua. Indeks ketiga tidak ikut dalam hitungan. Perhatikan, berarti kita hasilkan datanya bagaimana? Seperti ini. 0, 1, 2. 3 nggak boleh. Ya. Hanya dibatas ya. Yang ditampilkannya yang di awalnya saja. Nah. Oke. Nah, yang terakhir ya, menampilkan isi variabel list C mulai dari indeks kedua ya. Ya, indeks kedua ya 0, 1, 2 hingga keempat. Indeks kelima tidak ikut dalam hitungan. Coba kita perhatikan contohnya. Nah, perhatikan ya. Indeks kedua 0, 1, 2. Berarti yang ditampilkan Juni. Titik 2. Ya. Hingga ke indeks keempat. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini ya. Berarti yang ditampilkannya sampai 2 dan sampai ke 4. Nah, coba kita rubah ya. Ini menjadi 4. Ini menjadi 2. Misal kita coba ya. Apa perubahannya? Nah, 4 kan? Berarti 1000 mulai ke bawah kan? 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 1000 Jumat dan 5,27 yang ditampilkannya. Baru yang dia minta hanya menampilkan depannya. Berarti indeks kedua 1000 sama 22. Itulah bagaimana cara kita menampilkan sebagian anggota list. Catatan lagi, Anda harus paham betul bagaimana letak indeksnya. Ingat dari 0 ya. Nah, dan seterusnya. Habis 0, 1. Bukan dari 1. Oke, kita perhatikan dengan materi selanjutnya bagaimana menggunakan len. Ya. Ini ada list data A 1 sampai dengan 0 nilainya. Len yang memberikan total panjang list. Kita akan mencoba misalnya ini ya. Len list A. Kita akan total panjang listnya ini berapa? Atau ya banyaknya datanya berapa? Atas 10. Nah, misalnya saya tambah 1 di sini, 11. Saya running, kira-kira berubah nggak ya? Ya, tampilkanlah jumlah ini list len ya. Kita akan menampilkannya. Jadi 11. Oke, nanti Anda berpikir itu karena saya hitung 11. Oke, saya tambah minnya di depan, min 5. Oke, nah jadi totalnya 11. Jadi kita akan ketahui berapa jumlah list data ini. Dengan menggunakan code len, yaitu memberikan total panjangnya list. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita buat nah, misalnya menggunakan code ini adalah menghitung total data pada list dengan value. Ini saya tambahkan ya, 0, 2, 3, 5. Ya, saya tambahkan. Nah, 3. Ya. Berarti bernilai 3 nilainya ya, berarti kan value ya, bukan indeks ya, ingat. Kalau
Count ini adalah menghitung total data, ya, value-nya. Nah, misalnya angka 3. Nah, berapa totalnya? 2. 1, 2. Misal, saya hitung dengan saya mau nilai value-nya adalah 2. Hasilnya, oke, 2 kan? Hasilnya 2. Saya akan menghitung value 5. Berapa totalnya? Oke. 2. Nah, saya akan coba menghitung value, berapa ya, di value nilainya 4. Ya. Berapa sih totalnya? Ayo coba tebak. 1. Kenapa? Datanya cuma 1. Nah, kita bisa lihat. Misal kita akan mencari nilainya, mengkelompokkan ya. Kita bisa mengelompokkannya. Berapa nilai 3? Ada 2. Berapa nilai 4? Ada 1. Wah, gitu ya. Nilainya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana menggunakan indeks. Nah, arti indeks adalah untuk menemukan data list melalui posisi dari indeks tertentu. Nah, ini indeksnya. Oke, ini indeks A4. Oke, coba kita perhatikan. Saya akan rubah menjadi misalnya 6. Saya rubah ya. Saya running dulu. Nah, indeks ke-6 5. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2. Ya, indeksnya ke 6 itu adalah 5. Kenapa 6 gak dihitung? Dia dikurangi 1. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan perintah insert. Insert inilah untuk menyisipkan data di indeks tertentu. Nah, misal saya jalankan dulu ya. List variabel A, list A, titik insert ini perintahnya. 2 min 8. Oke, kita perhatikan. Nah, misalnya saya rubah jadi 3. Running ya. Nah, berubah kan? Tadi di sini, sekarang sudah di sini. Jadi akan sisipkan dia. Bukan menghilangkan, tapi menyisipkan. Setelah 3, nilainya jadi min 8. Nah, berarti kita menyisipkan sesuai dengan indeks. Oke, kita lanjut dengan menggunakan pop ya. Apa sih pop itu? Untuk membuang nilai dari list berdasarkan indeks terakhir. Oke. Kebetulan ini saya tutup dulu. Nah, saya akan membuang yang terakhir ya. Berarti yang mana hasilnya? 8. Nilai 9 di list A, nilai value-nya akan saya hilangkan menggunakan list A, nama variabel, titik pop. Dia tidak perlu kita isikan di dalamnya karena kita akan menghilangkan nilai terakhir. Nah, ketika saya buka ini, maka yang hilang berapa? 8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya kita menggunakan ya remove. Nih, 9. List A ya. Variabel name-nya list A.
titik remove. Ini nilainya yang mau kita sinikan. 1. Kemudian untuk membuang atau menghapus nilai list berdasarkan indeks ditentukan. Udah kita tentukan 9. Oh. Berarti mau kita hilangkan 1. Oke. Nah, coba ya kita running ya. Lihat. Jadi misalnya saya mau menghilangkan 3. Saya menghilangkan 5. Indeksnya ya. Perhatikan hasilnya. Tadi ini 3 sama 5. Kita hilangkan. Oke, nah selanjutnya kita akan menggunakan extended ya. Artinya untuk menggabungkan list di Python, kita akan menggabungkan 3 variabel ini. Berarti list C di titik extended list A. Berarti akan saya masukkan di list C-nya, saya tambahkan list A. Kemudian list C-nya saya tambahkan list B. Oke, hasilnya saya panggil list C-nya. Seperti ini. Akan ini. Nih, B yang mana? Ini kan. List A-nya tetap saya kan. Nah, ini ya, list C. Ini kan pertama. Nih. Perhatikan. List C-nya kan. List C ditambahkan list A. Ini dia. List C ditambahkan dengan list B. Ini. Berarti digabung ya ini ya. Nah, oke, itu bagaimana menggabungkan 3 variabel ya dengan perintah extend. Nah, selanjutnya reversi ya, kita akan membalikkan urutan indeks ya, urutan ya dalam list ya, urutan. Nih, misalnya saya mau coba ini, saya tutup dulu. Oke, perhatikan 9. Oke, kita tutup lagi ya. Nah, ini datanya belum berubah, masih menampilkan yang di atas. Nah, ketika saya masuk, saya gabung, ketikkan list A titik reverse ya, maka dia akan membalikkan urutan indeks dalam list. Contohnya hasilnya seperti ini. 9, 8 sampai 1 tadi kan 1 sampai 9. Nah, ketika saya masukkan ini, maka akan berubahlah nilai dalam listnya menjadi 9. Saya akan urutkan dari tinggi ke rendah. Nah, misalnya hari berdasarkan hari kita running. Nah, tadi Senin sampai Sabtu, saya balik sekarang. Ketika saya ketikkan reverse-nya ini, berarti Sabtu sampai dengan Senin. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, koma seperti ini hasilnya. Inilah kita menggunakan reverse ya untuk membalikkan urutan indeks dalam list. Harapan saya Anda dapat mempraktekkannya ini dan mempelajarinya lebih dalam agar mudah memahami struktur data list. Oke, kita lanjut. Nah, contoh program menggunakan sort. Sort ini perintahnya ya. Fungsinya apa sih? Untuk mengurutkan nilai dalam list dari yang terendah. Saya tutup dulu.
Saya rubah ya. Dan variabelnya sudah berbeda. Oke, saya running. 10 ya. Nah, ya menurunkan nilai dari list yang terendah. Jadi kalau kita gunakan source, saya buka ya, list A titik nama variabel titik source, baru tanda buka kurung. Hasilnya seperti ini. Min 4, 5 sampai dengan 100. Nah, selanjutnya ketika saya masukkan list B, maka seperti ini. Jumat, Kamis, Rabu, Sabtu, Selasa, Senin. Ini kenapa? Karena bertipe string, bukan angka. Nah, selanjutnya adalah kita dapat menggunakan max, min, dan sum. Ada 3 variabel yang ini khusus tipe integer atau tipe angka. Masing-masing angkanya adalah list A sudah berubah tadi, saya rubah semua. Perhatikan. Nah, selanjutnya ini akan kita nilai terbesar di list A itu berapa sih? Ini kalau di sini langsung bisa ketebak kan 100. Bayangkan kalau datanya itu sampai ribuan atau jutaan. Jadi kita tinggal kasih ya max list A. Ya. Kalau kita mau buat nilai terendah, list C. Min list B, ini nama variabel ya. Untuk menemukan nilai terkecil. Nah, kita coba satu-satu. Yang nilai terbesar dulu. Error. Oke, saya tutup. Oke. Ini kenapa bisa seperti ini dibacain di atas ya? Nah, kan saya coba saya buka. Saya buka. Oke, saya running. Nah, oke, saya lupa lah. Saya buka lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi list nilai terbesar dari variabel list A adalah 100. Nilai terkecil adalah yang untuk list B adalah 4 dan total dari nilai di sini adalah 45. Itulah tipe data list dan bagaimana cara menggunakannya.